Salam jumpa para Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 yang merupakan hari raya penampakan Tuhan. Tema kita kali ini adalah apakah kita juga bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Natal yang adalah kelahiran Tuhan baru saja kita rayakan bersama dengan sederhana namun penuh sakral. Yesus yang adalah Tuhan rupanya hadir di dalam sejarah umat manusia dan tinggal bersama mereka. Namun sering kita tidak menyadari akan kehadirannya. Ketika orang Majus yang ditampilkan dalam perikopa ini, yang namanya adalah Gaspar, Melkior, dan Baltasar, adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka melihat tanda kehadiran sang raja baru, yaitu Raja Yahudi yang baru dilahirkan dalam wujud bintang menurut kapasitas mereka. Maka kemudian mereka akan mencarinya dan kemudian menyembahnya. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur yang menjadi identitas si pemberinya, yaitu raja-raja. Di pihak lain adalah Herodes dengan segala kekuasaannya, dan juga para ahli Taurat. Dengan pengetahuan mereka tentang Tuhan, mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dari kapasitas yang mereka miliki, apalagi mencari dan menyembahnya. Ketika orang Majus pergi meninggalkan daerah situasinya yang sudah nyaman untuk mencari Tuhan. Sebaliknya Herodes merasa kenyamanannya terganggu oleh pertanyaan ketiga raja itu kepada Herodes. Di mana Raja Yahudi yang baru saja dilahirkan? Kami akan mencari dan menyembahnya. Herodes merasa cemas, takut, khawatir. Kekuasaannya tersaingi oleh raja baru. Wah, ada kompetitor baru. Maka Herodes menjadi buta dan tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Pikiran Herodes justru menjadi musuh besar bagi dirinya sendiri dengan segala apa yang ia miliki, malahan menghantuinya. Maka yang muncul adalah sikap, keputusan, dan tindakan yang jahat, yaitu singkirkan, jauhkan pesaing itu daripadanya, jika perlu dibinasakan. Kita masih ingat akan martir kanak-kanak suci. Oke, bagaimana dengan kita, saya dan Anda sekalian? Seperti ketika orang Majuskah atau Herodes? Apakah pengalaman kehadiran Tuhan mengganggu kita, hidup kita? Apakah penampakan Tuhan yang nampak lemah, tak berdaya, dan rentan sakit mengganggu apa yang kita pikirkan dan kita harapkan? Kita lihat pengalaman hidup keluarga. Ada yang bisa melihat kehadirannya, tetapi ada juga yang sulit, bahkan tidak bisa melihat kehadirannya. Contoh, jika salah satu anggota keluarga dipanggil Tuhan, ada yang bisa dengan cepat menyadarinya, ada juga yang tidak, dan bahkan sungguh merasa sangat marah dan berontak kepada Tuhan. Refleksi kita bersama. Pribadi yang bisa melihat kehadiran Tuhan, terlebih dalam situasi yang kurang menyenangkan, yang sulit atau gelap tanda petik, situasi di mana kita sulit untuk bisa menerima keadaan itu,
adalah pribadi yang tidak sibuk lagi dengan situasi dirinya, dalam sukakah atau dukakah, tetapi pribadi adalah sibuk dengan apa yang dia bagikan, yaitu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan atau pengalaman ditemani, didampingi Tuhan dalam hidup atau persoalan berat yang baru dihadapinya. Di saat-saat inilah kita merasa tidak berdaya dan sangat membutuhkan pendamping atau teman. Terlebih, kehadiran pribadi yang berempati, yaitu peduli akan keprihatinan orang lain. Bandingkan pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya ketika dijenguk oleh Pater Jenderal MSF yang pada waktu itu adalah Pater Faber Egon, waktu saya sakit di Panti Waluyo Solo. Dia sangat peduli, ingin menjenguk konfraternya, walaupun sebentar, dan sangat sederhana dalam kunjungan beliau. Apa yang saya alami? Beliau tidak memberi banyak nasihat. Beliau datang dengan senyumnya, dengan sikap kebapaan, hanya memegang tangan saya dan kemudian memberi berkat, cukup. Namun pengalaman ini sungguh pengalaman yang mengesan bagiku. Saya merasakan kehadiran Tuhan dalam diri pribadi Pater Faber Egon itu. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan juga bisa kita alami saat bertemu dengan anak-anak atau para lansia yang sedang ngomel bertemu dengan saya dan Anda, atau sedang dalam keadaan sakit yang tidak berdaya. Mereka sering disebut sebagai yang jauh, nyaris hampir tak tersapa oleh sesama, serasa sebagai sampah yang tidak berguna lagi. Marilah kita coba berusaha untuk berjuang keras untuk bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama yang menyakitkan, peristiwa yang menyesakkan. Di sana pula kita akan menemukan justru keselamatan dan sukacita yang sesungguhnya, karena kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.